Di sini saya Dilania Kurniawati dengan Hikmatara Widyavisa akan menjelaskan tentang pemikiran hukum Plato dan Aristoteles. Salah satu pemikiran Plato yang sangat fenomenal yakni ajaran tentang ide-ide. Ajaran tentang ide-ide ini merupakan inti dasar seluruh filsafat Plato. Terdapat 5 bentuk-bentuk negara, kekuasaan, dan hukum dalam bukunya Republik bagian 8, yaitu 1. Aristokrasi. Aristokrasi itu penguasa pemerintahan dari kalangan cendekiawan atau para budiman yang memerintah dengan bijaksana dengan berpedoman pada keadilan. Yang kedua ada timokrasi, di mana timokrasi sendiri merupakan mencapai kemasyhuran dan kehormatan bukan untuk menciptakan keadilan. Yang ketiga ada oligarki. Oligarki merupakan tampuk pemerintah dipegang oleh golongan hartawan dan tujuan mereka adalah untuk memperkaya diri sendiri. Yang keempat ada demokrasi. Demokrasi sendiri pemerintahan berada di tangan kalangan rakyat biasa, di mana kebebasan sangat diutamakan. Yang kelima ada tirani. Tirani merupakan bentuk pemerintahan yang menindas bahkan menelan rakyatnya, sehingga dia berkuasa dengan sewenang-wenang dan tak terbatas. Hukum menurut Plato. Menurut Plato, hukum adalah aturan yang disusun berdasarkan banyak fakta, karena aturan yang sudah dibuat akan digunakan untuk menjalankan kehidupan bernegara. Sifat aturan hukum adalah mengikat masyarakat maupun negara yang menggunakan hukum tersebut. Pemikiran hukum menurut Plato. Hukum sebagai sarana keadilan. Plato mengambil inti ajaran kebijaksanaan gurunya, Sokrates, dan mengaitkannya dengan hukum. Perbedaannya, jika Sokrates menempatkan kebijaksanaan dalam konteks mutu pribadi individu warga polis, Plato justru mengaitkan kebijaksanaan dengan tipe ideal negara polis di bawah pimpinan kaum aristokrat. Perbedaan itu terletak pada perbedaan asumsi tentang peluang kesempurnaan pada manusia. Bagi Sokrates, secara individual, manusia dimungkinkan mencapai kesempurnaan jiwa secara sembada atau independen, sedangkan bagi Plato, kesempurnaan individu hanya mungkin tercipta dalam konteks negara di bawah kendali para guru moral. Para pemimpin yang bijak, para mitra bestari, yakni kaum aristokrat. Menurut Plato sendiri, kebaikan hanya dapat diterima oleh kaum aristokrat karena mereka adalah orang-orang bijaksana, maka di bawah pemerintahan mereka dimungkinkan dan partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Kondisi ini memungkinkan keadilan tercapai secara sempurna. Apabila ini terjadi, maka hukum tidak diperlukan. Keadilan dapat tercipta tanpa ada hukum, karena yang menjadi penguasa adalah kaum cerdik, pandai dan bijaksana yang pasti mewujudkan teoria atau pengetahuan dan pengertian terbaiknya. Ini diungkapkan Plato dalam bukunya The Republic. Ada 5 teori tentang hukum menurut Plato. Yang pertama, hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomenal yang penuh situasi ketidakadilan. Yang kedua, aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum. Yang ketiga, setiap UU harus didahului preambul tentang motif dan tujuan UU tersebut. Manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan menaati hukum. Yang keempat, merupakan tugas hukum, adalah membimbing para warga lewat UU dalam suatu hidup yang saleh dan sempurna. Yang terakhir, orang yang melanggar UU harus dihukum, tapi itu bukan balas dendam, karena pelanggaran adalah suatu penyakit intelektual manusia karena kebodohan. Cara mendidik itu adalah lewat hukuman yang bertujuan memperbaiki sikap moral pada penjahat. Jika penyakit itu tidak dapat disembuhkan, maka orang itu harus dibunuh. Dalam pemikirannya, Plato yang dilatar belakangi oleh kehidupan pada zaman Yunani kuno, bahwa hukum adalah sebuah cerminan dari perintah ilahi yang penuh akan kebajikan dengan sifat yang konsisten. Seperti yang diketahui bahwa bentuk negara pada zaman Yunani kuno adalah sebuah negara yang berbentuk negara kota atau polis
dan dalam sejarah dapat disebutkan merupakan awal dari munculnya sebuah aturan-aturan yang dituangkan dalam bentuk permanen, yang kemudian digunakan oleh publik pada akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8. Plato menulis sebuah percakapan antara 3 orang wakil yang berasal dari Athena, Sparta, dan Kreta. Maka dari percakapan yang dibuat oleh Plato di dalam bukunya yang berjudul Laus, maka dapat dikatakan Plato berpendapat bahwa hukum adalah merupakan sebuah cerminan dari perintah Tuhan yang konsisten dengan kebaikan. Plato juga berpendapat bahwa di dalam kehidupan masyarakat hukum juga berperan penting dalam menghadapi kehancuran yang terjadi, sehingga pemerintah sebagai pelayanan masyarakat harus juga terikat dengan hukum. Dan suatu hukum di dalam negara yang berbentuk sebuah konstitusi yang harus dibuat oleh mereka yang memiliki bijaksana dan pendapat yang benar untuk mendukung keadilan. Pemikiran hukum menurut Aristoteles. Hukum itu rasa sosial etis. Aristoteles mengaitkan teorinya tentang hukum dengan perasaan sosial etis yang bukanlah bawaan alamiah manusia sempurna versi Socrates. Bukan pula mutu kaum terpilih aristokrat model Plato. Perasaan sosial etis ada dalam konteks individu sebagai warga negara polis. Berdiri sendiri lepas dari polis, seorang individu tidak saja bakal menuai bencana, tapi juga akan cenderung liar dan tak terkendali karena bawaan alamiah Dionisiannya. Oleh sebab itu, hukum seperti halnya polis merupakan wacana yang diperlukan untuk mengarahkan manusia ada nilai-nilai moral yang rasional. Inti manusia moral yang rasional menurut Aristoteles adalah memandang kebenaran atau teoria kontemplasi sebagai keutamaan hidup summum bonum. Dalam rangka ini, manusia dipandu dua pemandu, yakni akal dan moral. Akal atau rasionalar memandu pada pengenalan hal yang benar dan yang salah secara nalar murni, serta serentak memastikan mana barang-barang materi yang dianggap baik bagi hidupnya. Jadi, akal memiliki dua fungsi, yaitu teoritis dan praksis. Untuk yang pertama, Aristoteles menggunakan kata sophia yang menunjuk pada kearifan. Untuk yang kedua, digunakan kata pronesis yang dalam terminologi skolatik abad pertengahan disebut prudentia atau prudence. Moral sendiri menurut Aristoteles memandu manusia untuk memilih jalan tengah antara dua ekstrem yang berlawanan, termasuk dalam menentukan keadilan. Dalam konstruksi filosofis makhluk moral yang rasional ilmiah inilah Aristoteles menyusun teorinya tentang hukum. Karena hukum menjadi pengarah manusia pada nilai-nilai moral yang rasional, maka ia harus adil. Keadilan hukum identik dengan keadilan umum yang ditandai dengan hubungan yang baik antara satu sama lain. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tapi juga tidak mengutamakan kepentingan pihak lain, serta ada kesamaan. Di sini tampak kembali apa yang menjadi dasar teori Aristoteles, yakni perasaan sosial etis. Tidak mengherankan jika formulasinya tentang keadilan bertumpu pada 3 sari hukum alam yang dianggapnya sebagai prinsip keadilan utama, yaitu honesto vivere, alterum non laedere, suum qui tribuere, atau hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya. Gagasan hukum menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan yang bersifat teratur, namun mengikat dan menghakimi masyarakat. Selain itu, hukum mengimplementasikan undang-undang yang mana seorang hakim akan diawasi di bawahnya agar pelaksanaan tugas untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melanggar hukum dapat berjalan sebaik-baiknya. Di dalam sebuah negara, hukum juga diciptakan demi menjamin keadilan bagi warga negaranya. Bentuk hukum dari gagasan Aristoteles ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah tercatat dan dicantumkan di dalam peraturan sebuah negara. Contohnya adalah hukum perdata atau kitab undang-undang hukum perdata dan hukum pidana atau kitab undang-undang hukum pidana. Tidak tertulis, hukum yang dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh, hukum adat, hukum agama, dan lain-lain. Aristoteles mengungkapkan bahwa sumber kekuasaan ialah hukum. Pemerintah para penguasa akan terarah bagi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan masyarakat. Umumnya, hanya apabila hukum ditetapkan sebagai sumber kekuasaan negara tersebut.
Apabila hukum ditetapkan sebagai sumber kekuasaan, dapat dipastikan bahwa moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi dapat juga membantu mencegah para penguasa dari tingkah laku yang semena-mena. Dari gagasan ini dapat disimpulkan bahwa hukum haruslah ditempatkan sebagai kedaulatan yang paling tinggi dan bukan manusia, karena manusia lebih rentan lalai. Dalam refleksinya mengenai hukum, Aristoteles mengungkapkan bahwa hukum adalah sama dengan akal atau kecerdasan. Dari pemikiran ini, Aristoteles menyimpulkan bahwa apabila seseorang menggunakan hukum sebagai media untuk memerintah, orang itu telah memberi tempat bagi akal kecerdasannya untuk memerintah. Sebaliknya, apabila seseorang menempatkan manusia sebagai media untuk memerintah, dapat dipastikan bahwa kehancuran akan melanda kapan saja. Aristoteles berkata demikian karena ia percaya bahwa sebijak-bijaknya seorang manusia, ia tetap akan memiliki hawa nafsu dan keinginan terpendam untuk memenuhi keinginan pribadinya. Oleh karena itu, hanya hukum yang bersifat netral tanpa nafsu dan keinginan sehingga patut didapatkan setinggi-tingginya untuk menjalankan pemerintahan. Walaupun Aristoteles tampak seperti meninggi-ninggikan hukum sebagai kedudukan paling tinggi dalam menjalankan pemerintahan, ia tidak melupakan pentingnya peran dan kedudukan para pemimpin sebagai hal yang penting. Aristoteles mengungkapkan bahwa hukum dapat memperkuat kedudukan pemimpin dalam memerintah. Kembali lagi pada pemikiran Aristoteles yang telah disinggung sebelumnya, Aristoteles percaya bahwa hukum akan menumbuhkan rasa moralitas yang baik serta kebijaksanaan yang tinggi pada setiap individu yang menjalankannya. Oleh karena itu, ia percaya bahwa hukum merupakan modal penting bagi para pemimpin guna memperkuat kedudukan mereka dalam pemerintahan. Aristoteles berpendapat bahwa manusia membutuhkan hukum sama seperti hukum membutuhkan manusia, sehingga kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, hukum merupakan akal kecerdasan manusia menumbuhkan moral baik serta kebijaksanaan. Sehingga hukum ada oleh karena manusia membutuhkannya untuk mengendalikan sifat tidak terpuji manusia layaknya seekor binatang buas yang menginginkan kepuasannya untuk dipenuhi. Oleh karena itu, kedaulatan hukum penting adanya dalam pembentukan gagasan hukum menurut Aristoteles. Terima kasih.